Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Risantari Tondang dengan NIM A1C4 22047 dari kelas reguler C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya mengenai efektivitas model problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa SMA Negeri 2 Kota Jambi pada materi keanekaragaman hayati. Baiklah, langsung saja ke latar belakang. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah suatu model pembelajaran yang memiliki ciri adanya masalah nyata sebagai konteks bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan dalam pemecahan masalah, menurut Fitriani et al. 2020. Salah satu sumber belajar yang menuntut pemahaman, analisis, dan kemampuan siswa dalam menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari adalah biologi. Mata pelajaran biologi dikembangkan melalui kemampuan berpikir analitis, induktif, dan deduktif untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peristiwa alam sekitar, menurut Muspikawijaya dan kawan-kawan 2017. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar biologi siswa kelas 10 di SMA Negeri 2 Kota Jambi, hasil belajar siswa masih belum terlalu tinggi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran biologi, yaitu hasil belajar siswa yang tidak optimal karena rata-rata dalam ujian yang telah dilakukan, jumlah siswa yang mencapai nilai sama atau melebihi KKM sulit tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian ketuntasan rata-rata 55,56%. Meskipun banyak yang percaya bahwa biologi berguna untuk mempelajari teori tanpa rumus, mayoritas peserta percaya bahwa itu adalah salah satu mata pelajaran yang relatif sulit untuk dipahami. Mengingat masalah tersebut, sangat penting untuk meningkatkan lingkungan belajar bagi siswa untuk meningkatkan kinerja akademik mereka. Salah satu strateginya adalah dengan mengikuti perkembangan kurikulum merdeka dan menerapkan metodologi pembelajaran yang tepat. Salah satu model yang digunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah, karena paradigma ini memungkinkan siswa memperoleh prinsip-prinsip pemecahan masalah yang dapat diakses, hasil belajar, peserta belajar, dan siswa semuanya dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang efektivitas model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini dikemukakan perumusan masalah, yaitu bagaimana efektivitas model problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar pada siswa pada materi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan efektivitas model problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar pada siswa pada materi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, manfaat penelitian. Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pendidikan khususnya dalam membahas efektivitas model pembelajaran problem-based learning dalam konversional dilihat dari keberhasilan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu manfaat praktis bagi peneliti untuk menambah wawasan sebagai calon pendidik dan memperoleh pengalaman baru untuk mempersiapkan diri menjadi calon pendidik yang memahami kebutuhan siswa. Selanjutnya, bagi siswa dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi dan meningkatkan hasil belajar dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, bagi tenaga pendidik, diharapkan meningkatkan hasil belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran yang diterapkan sehingga kegiatan belajar mengajar yang dapat tercapai dan memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pada pembelajaran biologi. Selanjutnya, manfaat bagi sekolah diharapkan dapat memilih pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi pada materi yang diajarkan. Selanjutnya, kerangka berpikir.
Yang pertama, rendahnya hasil belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 2 Kota Jambi. Lalu, metode pembelajaran ceramah yang digunakan kurang menarik sehingga membuat siswa mengalami kejenuhan. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati. Lalu, diperlukan mode pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, yaitu model PBL. Tes dilakukan dengan menggunakan pretest dan posttest, yaitu penerapan model PBL dengan materi keanekaragaman hayati. Lalu dapat diambil judul yaitu efektivitas model pembelajaran based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, hipotesis masalah. Berdasarkan masalah yang terurai di kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis yang ditemukan dalam penelitian ini adalah H1. Terdapat efektivitas model pembelajaran based learning dalam meningkatkan hasil belajar. HO. Tidak terdapat efektivitas model problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 langkah atau tahapan pada model problem-based learning. Yang pertama, langkah orientasi masalah. Peserta didik harus melakukan pengamatan terhadap masalah yang dijadikan objek dalam pembelajaran. Yang kedua, organisasi peserta didik. Mengorganisasikan kegiatan berarti memberi waktu terhadap peserta didik untuk menyampaikan pencapaian mengenai masalah yang disajikan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok, guru mulai mengawasi peserta didik dan memberikan dorongan agar peserta didik bisa melakukan percobaan untuk memperoleh data dalam menyelesaikan masalah yang dikaji. Selanjutnya, langkah keempat, pengembangan dan pengajian hasil. Pengembangan data dan mengajikan hasil. Di sini peserta didik menghubungkan data yang dimiliki dan mencocokkan dengan data sumber yang lain. Selanjutnya, langkah kelima, analisis dan evaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Pada tahap terakhir ini, peserta didik melakukan analisis lalu mengevaluasi terhadap masalah yang telah dikaji. Selanjutnya, pada kajian teoretik, saya membahas tentang hasil belajar. Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Lalu, belajar dan mengajar sebagai aktivitas utama di sekolah meliputi tiga unsur, yaitu tujuan pengajaran, pengalaman belajar, dan hasil belajar. Sasaran dari kegiatan mengajar adalah hasil belajar. Menurut Purwoto 2019, hasil belajar merupakan perubahan perilaku siswa akibat belajar. Perubahan ini diupayakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, menurut More, dalam Ricardo dan Meilani 2017, indikator hasil belajar ada 3 ranah, yaitu kognitif. Berkaitan dengan kemampuan berpikir seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Contoh indikatornya itu adalah menjelaskan konsep permasalahan dan membuat kesimpulan. Yang kedua, ranah afektif, berkaitan dengan sikap, nilai, minat, dan emosi. Contoh indikatornya yaitu menunjukkan minat, menghargai, dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah psikomotor. Berkaitan dengan keterampilan fisik, contoh indikatornya melakukan percobaan bermain alat musik dan menari. Selanjutnya, pada metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan desain penelitian kuasi eksperimen dengan rancangan non-equivalent pretest protest control group design. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas model pembelajaran PBL terhadap hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati di SMA Negeri 2 Kota Jambi. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai November 2024 tahun ajaran 2024-2025 di SMA Negeri 2 Kota Jambi.
pada desain penelitian digunakan adalah one group pretest post-test design. Data yang digunakan hanya dari perbandingan hasil pretest dan post-test pada materi keanekaragaman hayati menggunakan pembelajaran problem-based learning. Pada populasi dan sampel, penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 jurusan Biologi SMA Negeri 2 Kota Jambi tahun ajaran 2024-2025. Sampel dalam penelitian ini adalah 2 kelas yang terdiri dari kelas 10A yang berjumlah 36 peserta didik sebagai kelompok eksperimen dan kelas 10B yang berjumlah 38 peserta didik sebagai kelas kontrol. Selanjutnya, operational variable. Pada penelitian yang berjudul efektivitas model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati menggunakan 2 variabel, yaitu variabel bebas atau independen dalam penelitian ini adalah model pembelajaran problem-based learning dan variabel terikat dependen dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan data dan instrumen yang saya lakukan yaitu tes objektif berupa pilihan ganda yang terdiri dari pretest dan posttest yang isi soalnya sama yaitu 30 soal pilihan ganda. Pretest diberikan kepada siswa sebelum siswa diberikan perlakuan untuk memberikan informasi pengetahuan awal siswa dan posttest digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan. Teknik pengumpulan data dan instrumen. Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan instrumen dalam bentuk tes dan non-tes. Instrumen tes yang digunakan untuk menilai hasil belajar siswa atau untuk mengukur aspek kognitif berupa tes objektif. Lalu instrumen non-tes dalam penelitian ini digunakan untuk penilaian aspek sikap, aspek psikomotor atau keterampilan dengan menggunakan lembar penilaian sikap siswa dan lembar penilaian kinerja siswa. Pada penelitian ini, teknik pengambilan datanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data menggunakan pretest dan posttest. Setelah data pretest dan posttest terkumpul, maka dilakukan pengolahan data menggunakan software statistik for social science atau yang disebut SPSS 27 for Windows. Berikut adalah langkah-langkah pengolahan data yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas merupakan ujian digunakan sebagai prasyarat untuk melakukan analisis data. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data yang baik dan layak untuk membuktikan data tersebut didistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilihat dari hasil pretest dan posttest. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan setelah pengujian normalitas dengan distribusi normal. Maka analisis dilakukan dengan uji hipotesis dengan menggunakan paired sample t-test. Menurut Ardiani dan kawan-kawan 2023, paired sample t-test atau uji beda dua sampel berpasangan yaitu sampel yang sama mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam menyusun PowerPoint dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.